setelah sang polisi berhasil memporak-porandakan markas dari sang gangster yang menamakan dirinya hantu jahat, di mana dalam penggerebekan itu beberapa polisi telah menjadi korban kebrutalan mereka. Sementara di pihak sang gangster, mereka harus kehilangan anggota mereka yang paling brutal dan sadis, yaitu si Polontong, yang harus tewas mengenaskan setelah ditembak beberapa kali oleh petugas. Dan sementara itu Ji Hao, adik dari sang bos gangster, juga harus kembali masuk ke dalam jeruji besi. Kekasih sang bos juga harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya terluka sangat parah, di mana akhirnya sang bos menembak kekasihnya itu untuk mengakhiri penderitaannya. Sang gangster hantu jahat ini tinggal menyisakan sang bos dan juga si Paman Ming. Sang bos sangat frustasi dan marah besar, dan kini dia akan menyusun rencana untuk balas dendam kepada polisi, sekaligus bertekad akan membebaskan adiknya Ji Hao dari dalam penjara. Sementara itu sang kapten juga sangat dendam kepada sang gangster hantu jahat, karena pihak kepolisian juga telah kehilangan senior mereka, yaitu polisi terbaik yang biasa dipanggil Old Yellow. Nah, bagaimana kisah balas dendam dari kedua kubu yang sangat membara dari api angkara murka? Inilah dia. Terlihat sang bos gangster sedang membakar mayat kekasihnya dan juga mobilnya untuk menghilangkan jejak. Sang bos mengatakan kepada Paman Ming bahwa mereka harus kembali bertindak membalas dendam atas perlakuan polisi kepada mereka. Walaupun si Paman mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki senjata, namun sang bos yang punya jiwa brutal, arogan, sadis, psikopat, dan keberanian yang sangat nekat ini tetap bersikeras akan melakukan balas dendam dengan cara apapun. Sementara itu di kantor polisi, Ji Hao sedang diinterogasi oleh sang kapten dan juga junior. Ji Hao yang marakadawang bangor, terus tunjung kapatutna, si Ji Hao malah cenganges-cengenges di gigisan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Itu tentu saja membuat sang kapten naik darah, naik hitam, naik kolesterol, dan juga naik kadar gula, sehingga sang kapten berniat untuk menghajar Ji Hao. Namun hal tersebut bisa dicegah oleh sang junior karena si Ji Hao dianggap harus tetap hidup sebagai umpan untuk memancing sang bos keluar dari kandangnya. Dan benar saja di saat itu sang kapten mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa sang hantu jahat sedang melakukan pembajakan sebuah bus di jalanan. Dengar informasi itu, sang kapten langsung kembali menyusun strategi dan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menuju ke TKP. Sementara itu Ji Hao kembali cengengesan sambil mengatakan, "Cek saya genaon, kapten." Kini terlihat di jalanan ketegangan yang sangat-sangat mencekam, di mana sebuah bus yang syarat dengan penumpang sedang dibajak oleh sang gangster hantu jahat. Mereka menuntut agar Ji Hao, adik sang bos, dibebaskan sekarang juga. Mereka harus memaksa polisi dengan menodongkan senjata ke arah sandera-sandera yang rata-rata adalah perempuan. Namun di saat polisi sedang disibukkan dengan pembajakan bus, ternyata sang bos sudah berada di sana dengan menyamar sebagai polisi. Dan begitu salah satu mobil polisi terlihat membawa adiknya si Ji Hao, sang bos langsung mengambil alih mobil tersebut dan langsung tancap gas untuk kabur. Namun hal itu rupanya diketahui oleh sang kapten, dan sang kapten segera menembaki mobil tersebut, dan malang bagi si Ji Hao, dia harus menerima 2 timah panas di dadanya. Kapten pun terus berlari untuk mengejarnya. Sementara itu para anggota kepolisian segera melakukan pengepungan terhadap bus yang telah dibajak oleh sang hantu jahat. Sang junior kali ini memaksakan dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam bus, berniat bernegosiasi dengan gangster. Sang junior terus saja berdakwah kemana-mana dengan tujuan untuk mencari momen yang tepat untuk menyerang sang pembajak. Di tempat berbeda, rupanya sang kapten masih terus mengejar sang bos dan juga Ji Hao. Kali ini sang kapten nekat menabrakkan mobilnya ke arah mobil sang bos gangster tersebut. Namun rupanya hal tersebut bukanlah menjadi halangan berarti buat sang bos gangster. Dan sang kapten kali ini tidak ingin menyerah dan membiarkan sang bos hantu jahat itu lolos untuk ke yang sekian kalinya. Kali ini dia mengejar sang bos dengan cara lompat dari atap gedung satu ke yang lain, laksana atlet parkur profesional. Sementara itu di dalam bus,
di mana ada momen yang tepat. Seorang polisi berhasil menyerang ke dalam bus dan di saat itulah sang junior berusaha untuk membebaskan Sandra dan menyuruh mereka untuk keluar. Terjadilah pertarungan antara si pembajak yang ternyata itu adalah Paman Ming. Polisi terus berusaha melumpuhkan Paman Ming dari berbagai cara. Dan yang mereka khawatirkan adalah ternyata di tubuh Paman Ming sudah dipenuhi dinamit yang siap meledak kapan saja. Kembali ke kapten dan si bos, di mana kali ini sang kapten bisa menghentikan mobil sang bos dan menyebaknya di jalan buntu. Sang bos berniat untuk menabrak sang kapten, namun sang kapten berhasil selamat dengan masuk ke sela-sela gorong-gorong jembatan. Sementara itu di dalam bus yang dibajak, Junior telah berhasil melumpuhkan Paman Ming dan juga telah berhasil menjinakkan dinamit di tubuh Paman Ming. Sementara itu si bos dan sang kapten, kini sang bos berhasil mengeluarkan adiknya dari mobil polisi dan berniat untuk kabur. Kali ini sang bos berniat bersembunyi di dalam sebuah gedung teater. Namun apa daya dan upaya, Ji Hao yang sudah terluka parah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di sana. Sang bos kembali terpukul dan geram karena saudara satu-satunya di dunia ini telah tewas. Dia pun terduduk lemas, melamun sambil meratapi nasib di sana. Dan di saat itulah sang kapten berhasil menemukan mereka berdasarkan jejak dari tetesan darah si Ji Hao. Sang bos sudah pasrah dan terdiam. Sang kapten menodongkan senjata ke arah sang bos. Sang bos mempersilahkan sang kapten untuk memborgol dirinya. Namun ternyata tak semudah itu. Si bos langsung menyerang sang kapten dan menghantamkan kursi ke arah senjata sang kapten yang membuat senjata sang kapten terpental. Kali ini setelah bertahun-tahun lamanya sang kapten mengejar sang bos, akhirnya mereka bisa bertemu. Disinilah terjadi pertarungan dengan gaya bebas yang sangat spektakuler dan sangat seru antara dua manusia yang sama-sama menyimpan dendam membara di hati mereka masing-masing. Setelah melakukan pertarungan legendaris yang sangat lama, ya sekitar 3,5 tahun, akhirnya seperti yang bisa kita tebak bersama dan sudah menjadi tradisi dalam sebuah akhir cerita film, sang kapten akhirnya bisa melumpuhkan sang bos walaupun sang kapten juga babak belur dan sangat mengenaskan. Namun tetap saja, yang namanya jagoan ya pasti akan menang di akhir. Kalau yang menang penjahatnya, kapan selesainya film ini? Capek saya ngerangkumnya. Dan lagi-lagi, seperti pada umumnya di mana rombongan polisi kembali datang terlambat dan tinggal ke bagian seksi beres-beres tanpa susah payah melumpuhkan sang bos. Akhirnya setelah penantian begitu lama, sang kapten akhirnya bisa menangkap si bos gangster hantu jahat dengan tangannya sendiri. Sekarang sang kapten bisa tertawa lega dan bisa tidur dengan nyenyak. Scene selanjutnya terlihat di kantor polisi. Sang kapten dan junior sedang bercengkrama sambil makan mie di halaman kantor. Mereka sedang bernostalgia mengenang sang senior mereka, yaitu sang polisi baik hati, sopan santun, tidak sombong dan rajin menabung. Dan dia adalah Old Yellow. Dan film ini pun tamat guys. Itulah tadi akhir dari petualangan sang gangster hantu jahat yang sangat sadis, brutal, dan kejam. Setelah petualangan mereka dalam dunia kriminal selama bertahun-tahun, akhirnya jeruji besilah yang menjadi akhirnya. Ingatlah wahai kawan-kawanku, tak ada kejahatan yang sempurna, dan sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan capek juga. Hikmah dari kisah ini adalah jangan banyak-banyak makan mie. Salam hangat, salam hormat untuk orang yang Anda sayangi. Saya Hendrik, bye-bye.